Penerjunan mahasiswa KKN KKT tahun 2026 insyaallah dengan lancar. Panitia telah melaksanakan tahapan-tahapan insyaallah dengan baik, yakni mengadakan rapat koordinasi sebanyak 2 kali. Alhamdulillah berjalan dengan tertib dan lancar. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, pengelolaan potensi desa secara berkelanjutan untuk kesejahteraan. Togo, Selo, Kabupaten Boyolali, serta Kecamatan Kalipotes, Kabupaten Klaten. Terbanyak di Kecamatan Cibogor dengan 13 kelompok yang terdistribusi ke dalam 1 kelompok, serta Desa Jeragak 1 kelompok. Kecamatan Kalipotes, Kabupaten Klaten dengan 2 desa. Bapak Dr. Haji Gunawan Santoso Magister Humaniora, juga dari Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, Kepala Pusat Pengembangan Haki, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan 26, mudah-mudahan sebanyak 268. Sehat ya? Halo? Sehat? Sastra daerah. Selanjutnya perwakilan peserta KKN Putri, Kak Cestia Gunawan dari program studi akuntansi. Dosen pembimbing lapangan, Dr. Sri Suwartini MPD. Agustinus Suradi Eskom Mkom. Dilanjutkan penyerahan kartu BPJS oleh Ibu Dr. Didi Ari Mita Wahyu Aji kepada saudara. Kartu BPJS Cestia Gunawan oleh Dr. Purwo Haryono MHum. BPJS Ibu Dr. Sri Suwartini oleh Dr. Abdul Haris MM. Selanjutnya pemberian kartu BPJS kepada DPL Putra Bapak Agustinus Suradi Mkom oleh Dr. Rondo Warsito. Kami silakan untuk berfoto bersama dengan posisi audien dan posisi peserta. Kami silakan. Yang di Cipogor maupun di Solo, nanti bersama DPL dan koordinasi dengan kepala desa untuk ke desa masing-masing. Demikian ya. Baik, terima kasih. Ya, mahasiswa yang perwakilan masing-masing kelompok ke Babrida Boyolali bisa nanti ke sana, ada Pak Gatot dan Pak Sudio. Ya, Gatot dan Bapak Sudio. Sebetulnya rasionalnya alasan kami itu, Sekali lagi untuk perwakilan kelompok dapat mengambil konsumsi di dan kayaknya Klaten itu sudah diplot-plot ya. Kalau Umbida kecamatannya informasi ini telah kan tidak hanya Umbida yang masuk kabupaten, sehingga jika kami yang merasa kunci sudah berapa tahun ya yang dapat diambil di mesti Posapam. kebonarum Berkali-kali. kok aduh dulu ya Bonarum, saya Bonarum, desanya sama. Sehingga tahun kemarin memang kami ini rapat koordinasi lah dengan LPPM juga Penmaru. Bahasa kami itu anak iso yo sambil menyelam minum air, dalam arti
kegiatan KKN ini juga dimanfaatkan untuk ya sosialisasi Lebih memperkenalkan. kami kemarin pengennya itu saiki coba dirintis saya bilang gitu Boyolali karo Gunung Kidul. Mungkin kecamatan yang terdekat berbatasan langsung dengan Klaten kan dekat gitu loh. Nah, alhamdulillah beliau ini akhirnya komunikasi ke pemerintah Kabupaten Klaten Boyolali ya. Akhirnya disetujui gitu loh. Cuman kita juga tidak bisa milih akhirnya. Beliau yang menetapkan di Selo dan Sepogo. Nah yang lain nanti beliau saja bisa menjelaskan. Pak, jumlahnya berapa? Jumlah 268. peserta 268 terbagi atas 21 kelompok. Jadi masing-masing nanti ada kelompok mahasiswa yang membuat program dan kemarin sudah diawali dengan pembekalan dan masing-masing kelompok sudah mewakilkan kelompoknya untuk survei ke desa. Jadi sudah melakukan survei dalam rangka menyusun program kerja. Sehingga nanti di lapangan mulai besok pagi itu sudah mulai bisa melaksanakan program yang sudah disusunnya. Artinya KKN ini penting untuk penguatan Sidharma. Iya betul, pelaksanaan. Apa yang disampaikan? Ya kami harapkan di samping mahasiswa itu juga belajar dalam situasi masyarakat yang sebenarnya, mereka bisa diharapkan bisa memberikan solusi ya, yang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Termasuk juga bagaimana mungkin mahasiswa mempunyai pemikiran inovatif ya, yang bisa disumbangkan pada masyarakat sehingga bisa membawa peningkatan di dalam pengelolaan potensi desa di masing-masing lokasi KKN itu sehingga memberikan tambahan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu yang utama. Prof, kembali Prof. Di Rabu dan Kamis itu kan juga Pak Camat, Pak Camat, baik ya. dari Selo maupun dari Sepogo. Sepogo kita aturi rawuh di sini untuk paling tidak memberikan gambaran Gambaran tentang lokasi. ya potensi desa yang akan ditempati ini, sehingga apalagi ada survei dari apa yang mau ditempatkan, mudah-mudahan sudah apa ya tinggal jalan bahasa saya. Kembali Prof, ini kan dapat Tanggal 27 Juli itu kemarin malam ya, itu kan sudah ditandatangani perjanjian kerjasama Pak. Nah, MOU-nya kan dulu antara Bupati dengan Rektor bulan Februari itu sudah tanda tangani perpanjangan karena zaman Pak Sunarno itu. Kemudian ini tindak lanjut salah satu tentu saja dari MOU itu dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk pelaksanaan bunyinya itu pelaksanaan pendidikan bagi penerima beasiswa daerah bunyinya gitu. Nah sebelumnya itu memang sudah terbit peraturan Bupati nomor 14 tahun 2026 baru saja itu. Kemarin kita nunggu agak lama karena harus difasilitasi di Biro Hukum di provinsi, tapi sudah terbit itu tadi 14/2020. Intinya alhamdulillah Bupati Mas Menang itu semacam peduli menyediakan dana begitu ya untuk membantu ya, kaitannya dengan pemerataan masyarakat menikmati pendidikan tinggi karena tidak semua lulusan SMA, SMK, MA mungkin bisa melanjutkan pendidikan tinggi atas biaya sendiri sehingga dibantulah dari pemerintah kabupaten. Makanya syaratnya tadi harus dari keluarga kelompok yang tidak mampu. Di dinas sosial kan sudah punya data, itu ada desil 1, desil 2, desil 3, jadi jangan sampai desil 7, desil 6, tapi data kita ini yang seleksi untuk KIP, kami kan juga ya, itu ya bahasa saya, ini desil 6 kok dapat KIP, jadi ada data yang ya istilah saya agak keliru lah, padahal dulu Menteri Sosial Risma Harin itu kan pernah ngomong gitu kan sudah ada revisi data penerima apa yang PKH ya program apa itu
keluarga harapan. Keluarga harapan dan sebagainya yang dapat bantuan itu kan sudah direvisi, tapi ternyata juga masih ada yang apa ya, ada yang lolos. Jadi ini khusus untuk S1 minimal terakreditasi baik sekali. Sebetulnya tidak hanya Unbida sih, dengan Universitas Bina Sarana Informatika di Jogja. Jadi kami punya 12 program studi yang akreditasi unggul A itu ada 3, matematika, kemudian bahasa Indonesia dan akuntansi. Yang sebenarnya kita punya fisioterapi juga unggul, tapi karena di D3 kemarin akhirnya dicoret. Yang lainnya 9 itu semuanya. Unbida terlibat untuk verifikasi peserta penerima enggak? Saya kira tidak. Jadi kesepakatan itu nanti yang mendaftar kami, tapi kami menggunakan form modelnya yang seperti KIP sebetulnya. Jadi kebetulan tanggal 4 sampai 7 nanti juga ada seleksi untuk KIP. Jadi nanti program kami selain menjaring yang baru Pak Gun, jadi kami juga akan mereka yang tidak lolos di KIP asalkan memenuhi dan dia juga penduduk Klaten akan kita alihkan ke sana. Perbedaan Mas Nur, perbedaan tahun akademik. Tahun akademik kita itu kan mulainya September, berakhir Agustus tahun depan. Jadi misalnya semester ganjil nanti mulainya kan September sampai Februari, terus Maret sampai Agustus semester genap. Sedangkan tahun anggaran kaitannya dengan uang di pemerintah kabupaten itu 1 Januari sampai Desember. Nah sehingga kemarin itu gini, ya udah uang 1 miliar itu kita gunakan biaya untuk 1 semester saja, semester ganjilnya saja. Karena dalam PKS itu nanti setiap tahun ditandatangani. Jadi yang ditandatangani kemarin itu hanya untuk tahun 2026-2027 dan lampirannya hanya 1 semester Pak Gur. Hanya 1 semester. Nanti yang tahun berikutnya itu membiayai untuk semester 2 dan 3. Berarti 1M itu untuk BSI dan Bida atau gimana? Iya, untuk kedua-duanya. Itu pun kan kami tentu saja akan ada apa ya, mungkin biaya operasional, biaya apa di sana ya. Tentu saja kami, tapi alhamdulillah diberi kepercayaan kemarin beberapa kali saya ketemu Mas Bupati, jadi pokoknya ini begitu sebagai dua perguruan tinggi maksud saya sebagai pilot proyeknya pemerintah kabupaten. Nah nanti semakin ke depan dananya akan harus semakin bertambah karena selain melanjutkan ini kan dibiayai sampai lulus. Nah selain membiayai ini yang diterima sekarang untuk merekrut yang baru juga dan ada kemungkinan akan diperluas ke perguruan tinggi lain gitu loh. Jadi tidak hanya Unbida dan BSI kemudian akan ditambah.